wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik-baik semua ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Saya. Setelah hadir semua. Baik. Jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting setelah puasa kita, pada kita untuk bisa melakukan kegiatan apapun ya, kerja, sekolah dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa. Silakan KM untuk memimpin doa. Sikap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam. Ini katanya masih pada lemes, apakah sudah sarapan? Baik, kalau kita awali dengan pembelajaran ya, dengan biar lebih fresh, biar lebih semangat. Bapak mungkin akan adakan dulu ice breaking ya. Baik, ice breaking kita judulnya seberapa pintarkah Anda? Baik, di sini di bawah ini ada 2 pertanyaan dan 1 pertanyaan bonus. Jawablah semua tanpa banyak berpikir ya, cuma boleh berpikir sedetik. Artinya jawab segera, langsung jawab. Siap? Mulai ya. Pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, Anda ikut berlomba, Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? 3. Hei, jawabannya berapa? 2. Jika yang nomor 1 siapa tadi? Siapa yang jawab nomor 1? Mau jawab ke 1? Jawabannya salah katanya ya. Ternyata jawabannya benar adalah nomor 2. Betul nggak? Ya kan, kalau misalnya ini kita posisi menyalip posisi 2, artinya kan 1, 2, 3, berarti kita ketiga kan? Oh iya. Ya, jadi kalau kita nyalip posisi 2, jadi kita ke berapa? 2. Bukan pertama ya. Nah ini berarti ada yang salah, masih kurang konsentrasi nih. Ya salah. Berikutnya jangan ngasih lagi ya. Sekarang jawab pertanyaan kedua, tapi jangan banyak berpikir seperti yang tadi ya. Jika Anda menyalip orang posisi terakhir, berapa posisi Anda sekarang? Posisi terakhir. Betul gitu? Jawabannya coba lihat. Emang bisa nyari posisi terakhir? Iya. Kalau terakhir berarti nggak ada yang lain lagi kan? Paham ya? Baik, kita mulai pertanyaan satu lagi nih, bonus. Ada yang pertanyaan bonus ya? Kalau ada bonus. Seorang bisu pergi ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang menggosok gigi, dia berhasil menyampaikan keinginannya pada penjaga toko. Artinya dia orang bisu kan, berarti kalau ingin beli sikat gigi ya gerakan gitu ya. Dan dia berhasil beli sikat gigi. Berikutnya, ada orang buta masuk ke toko. Dia ingin membeli kacamata hitam, bagaimana cara dia menunjukkan keinginannya? Tinggal ngomong. Konsentrasi masih bagus. Udah mulai agak fresh lah ya, agak semangat ya. Baik, kita masuk ke kegiatan kita yang utama, yaitu pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita harus tahu capaian pembelajaran kita ya. Capaian pembelajaran kalian di kelas 10 adalah atau di fase E, karena kelas 10 itu fase E. Fase E itu siswa mampu menjelaskan konsep dan lingkup pemasaran, menganalisa pemasaran, menganalisis SPP ya, menganalisis SPP, segmenting, targeting, positioning, membuat rencana pemasaran, serta mampu memasarkan barang dan jasa yang sesuai dengan target pasar. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu menguraikan ruang lingkup segmentasi pasar, targeting, dan positioning dengan tepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, strategi mampu menerapkan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan SPP marketing dengan benar. Baik, sebelum pertanyaan dimulai, tadi kan sudah bahas mengenai segmentasi ya, sedikit SPP, segmenting, targeting, positioning. Nah, pernah dibahas SPP itu apa, gitu ya?
perlukah seorang marketer untuk menentukan segmentasi pasar? Kalau minta satu orang, silakan. Lanjut, Chandra. Perlu nggak seorang pengusaha itu punya strategi segmentasi pasar? Perlu, Pak. Gimana alasannya? Karena penentuan target pasar dapat membantu dalam mengarahkan kegiatan pemasaran kepada kelompok konsumen dengan karakter konsumen tertentu. Oke, terus beri tepuk tangan. Berikutnya yang kedua, sepenting apakah segmentasi pasar kalau gitu? Silakan, ada yang bisa menjawab? Satu ya? Dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya. Baik, bagus. Silakan. Untuk lebih jelasnya lebih dalam mengenai segmentasi pasar tadi sudah dibahas sedikit. Betul atau salah nggak? Kita nanti belajar ya. Bukan betul atau salahnya, tapi kita belajar bagaimana segmentasi pasar ini kita pelajari dengan benar. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dibahas oleh kalian ya, akan didiskusikan secara kelompok. Jadi saat ini materinya akan dipelajari berdasarkan kelompok tadi ya. Nanti akan dibagi beberapa kelompok. Kemarin sudah dibagi kelompoknya kan ya? Ada kelompok, nanti silakan kalian ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Diskusinya apa? Nanti kita bahas ya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Masuk ke kelompoknya. Ya. Sebelum dimulai pembelajarannya, ya, sebelum kita berdiskusi mengenai STP atau segmen target positioning, bahwa minta kalian melihat dulu tayangan video yang akan tampilkan ini yang di depan ya. Simak baik-baik. Kalian nanti di situ bisa jadi petunjuk atau clue untuk berdiskusi nantinya ya, bahan untuk diskusi. Itu mengenai permasalahan STP yang ada di Transmart. Jadi Transmart ini saat ini sedang bermasalah ya dalam kaitan dengan penjualannya. Nah, disinyalir satu masalahnya adalah dengan salahnya penerapan STP atau segmentasi targeting positioning yang dia pakai strateginya salah gitu ya. Baik, silakan disimak. Masih ingat kasus Giant yang tahun lalu tutup permanen? Kalau dilihat Transmart saat ini tidak jauh berbeda. Pertanyaannya adalah apakah Transmart ini akan menyusul Giant tutup semuanya? Pemundurannya karena pandemi di tahun 2020 kemarin. Tapi sebenarnya sebelum pandemi pun beberapa gerai Transmart sudah ada yang ditutup. Panjang 2021 sampai 2023 total ada 39 gerai yang ditutup secara permanen. Kalau dari hasil penelusuran, orang-orang yang berbelanja di toko retail mayoritas price sensitive. Penentuan harga akan sangat menentukan keputusan pembelian para konsumen. Apalagi produk-produk yang dijual retail itu sifatnya adalah impulsif buying yang terjadi secara tiba-tiba. Itu bahkan sampai hari ini. Transmart mungkin ingin menjadi hypermarket yang besar dengan harga premium, sekelas farmmarket dan edge market. Mereka tidak ingin terjebak price war. Makanya kenapa aura dari Transmart itu premium banget. Tapi ternyata strategi itu kurang efektif. Mungkin sudah saatnya Transmart kembali ke Carrefour dulu DNA-nya, yaitu low cost provider. Jadi memang karena salah dalam strategi bersaing. Karena menurut Michael Porter, strategi itu adalah kunci utamanya. Promo di Transmart juga menjadi barrier besar yang orang untuk belanja. Cara kita dapat diskon adalah dengan daftar jadi nasabah bank, Mega ataupun Alobank terlebih dahulu. Banyak orang jadi mikir dua kali untuk belanja ke Transmart. Dan saya pun bahkan termasuk salah satunya. Kalau dilihat dari Transmart, juga belum punya USP yang jelas dan diferensiasi yang kuat. Dan bisnis retail yang kayak begini memang tergolong sangat price sensitive. Jadi memang nggak cocok untuk dengan pilihan premium tinggi. Dalam bisnis, persaingan red ocean penting menentukan USP dan diferensi bisnis kalian. Jadi kalau misalnya sekarang kalian bisnis tanpa punya diferensiasi, strategi bersaing, siap-siap wafat. Dan ingat juga penting buat kita untuk mempelajari kebiasaan atau behavior dari customer, termasuk dari masalah retail ini. Yang kita tahu yang namanya orang datang ke retail memang kebanyakan adalah price sensitive, termasuk juga dari segi desain tempatnya, lokasinya dan lain-lain. Di sini penting buat kita para UMKM untuk sekali lagi berpikir ulang pada saat menentukan sebuah strategi. Jangan hanya gara-gara kita pengen dapetin profit lebih banyak, justru malah jadi blunder buat kita semua. Yuk kita belajar dari Transmart ini, yang ibaratnya dia pernah besar, tapi sekarang tutup mungkin hanya gara-gara salah strategi, ya.
Nah, maka kita yang sekarang belum besar bisnisnya, jangan sampai salah strategi. Maka video-video yang saya sajikan di YouTube ini setidaknya memberikan gambaran dan wawasan baru buat Anda semua agar tidak salah langkah. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan sungkan untuk kasih komentar juga. Kalau ada request-request beda bisnis lainnya dan juga pembahasan materi bisnis lainnya, dan ingat pastinya adalah subscribe Anda ke YouTube channel saya. Sangat bermanfaat buat saya pribadi. Jangan lupa nonton video itu. Nah, nanti dari setiap kelompok akan dibagi yang harus dibahas atau didiskusikan. Kelompok pertama jelaskan definisi segmentasi pasar, ya. Kedua, uraikan alasan kenapa seorang marketing harus memahami segmentasi pasar. Ya, kelompok tiga, apakah segmentasi pasar adalah bagian dari strategi pemasaran, dan alasannya, keempat, dan seterusnya gitu ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD untuk diisi hasil diskusinya. Setelah diskusi nanti kalian presentasikan ke depan kelas. Kelompok 1. Kelompok 2. 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 teman. Ini kelompok berapa? Silakan berdiskusi. Ayo kesulitan diskusinya. Kelompok berapa ini? 3. Segmentasi ya. Pasar di tingkat nomor 3 itu apa hasil? Pada pasar adalah bagian dari segmentasi pemasaran atau analisa. Kelompok berapa ini? 5? Ada kesulitan? Udah, kesulitan enggak? Udah, gimmick dulu. Ceritanya dulu. Yang satu Pak. Diskusi apapun yang didapat nanti di depan ya. Segmentasi pasar adalah pemilihan minat konsumen yang beraneka ragam dan difokuskan pada satu dari segmen konsumen yang beraneka ragam. Baik, ini hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Apa fungsi dari memilah-milah konsumen menjadi segmentasi? Jadi segmentasi pasar memainkan peran penting dalam membantu perusahaan mengoptimalkan usaha pemasaran mereka dan memenuhi kebutuhan beragam konsumen dengan lebih baik. Ya. Cukup. Silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Sampai itu, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh kasih tepuk tangan ya. Berikutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan disimak hasil diskusi kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang segmentasi pasar. Kenapa seorang marketing memahami segmentasi pasar? Karena dengan memahami segmen pasar, mereka dapat mengetahui preferensi dan kebutuhan spesifik dari setiap kelompok konsumen. Hal ini memungkinkan marketing untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai target penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi. Ada tanggapan? Dari kelompok berapa yang diminta? Ya, 3. Silakan. Dari Apa hubungannya segmentasi dengan mencapai target penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi? Segmentasi pasar membantu perusahaan untuk meraih target penjualan yang lebih tinggi dengan cara meningkatkan referensi produk
25, silakan maju. Bagaimana cara menentukan segmentasi pasar yang sesuai? Agar segmentasi pasar dapat berhasil menentukan target pasar, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Baik, kelompok 1, silakan berikan tanggapan. Bagaimana cara mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen? Jawabannya dengan melakukan kajian pasar, analisis data pelanggan, wawancara dan fokus kelompok mengamati perilaku online, berinteraksi dengan pelanggan, pelacakan dan evaluasi produk atau layanan, mengamati tren industri, bekerja sama dengan tim penjualan dan layanan pelanggan. Cukup. Baik, ditutup saja kelompok 5. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya yang sudah kita pelajari ya dari segmentasi pasar adalah tadi kan pertanyaannya, seorang marketer perlu nggak sih ya tahu segmentasi pasar? Nah, jawabannya adalah seorang marketer perlu mengetahui segmentasi pasar karena membantu marketer atau pemasar gitu ya memahami lebih baik siapa target pasar mereka, apa yang dibutuhkan oleh segmen tersebut, dan tentunya bagaimana mereka dapat mengatur strategi yang tepat nantinya. Dipahami ya? Baik, pertanyaan keduanya adalah ya dalam segmentasi pasar itu sangat penting di dalam marketing. Berikut adalah beberapa alasan mengapa segmentasi pasar. Seperti yang pertama adalah bisa membantu perusahaan lebih fokus. Saya sudah jelaskan ya. Ada sebuah perusahaan yang dia bisa bertahun-tahun lamanya berdiri karena dia fokus dengan satu bisnis perusahaan. Saya sudah jelaskan di kelompok 5 ya. Kalau usianya berapa tahun? 100 tahun lebih. Kenapa bisa berhasil sebagai itu? Bisa bertahan karena dia fokus dengan satu jenis produk. Memang dia bisa bertambah produknya ya. Lalu yang kedua, dengan memahami lebih baik kebutuhan segmen pasar, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Ketiga, segmentasi pasar mengingatkan perusahaan untuk bersaing lebih efektif, menyediakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menyusun strategi. Karena kita fokus di satu segmentasi pasar, nantinya akan memudahkan kita untuk memudahkan perubahan strategi. Terus selanjutnya ya, refleksi ya, kegiatan untuk. Baik, dari kegiatan refleksi ini kita akan melihat sejauh mana tanggapan kalian mengenai pelajaran yang kita lakukan ya. Nah, kira-kira dari emoticon ini, emoticon yang pertama, kedua, 3, 4, 5 yang terjadi, yang sekarang terjadi. Gunakan ya. Ya. Jadi kegiatannya akan dilakukan beberapa ke depan juga kegiatannya misalnya diskusi ya berkelompok dan pemahaman materinya kronologis seperti itu. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing, kelompoknya dibubarkan. Ya, dalam refleksi juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas juga mengenai strategi yang terkait dengan lanjutan dari strategi pemasaran segmentasi, targeting dan positioning ya, dikaitkan dengan produk seperti apa. Baik, silakan ditutup saja pelajaran kita kali ini. Silakan untuk kalian menutup dengan doa. Sikap berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.